Ya teman-teman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-teman semua. Oke teman-teman, kita lanjut lagi cerita novel kita. Oke, jangan lama-lama, kita gaspol. Chapter 50-52, CEO muda dan nona muda. Karina dan Geral sepakat untuk bekerja sama. Keduanya sudah menandatangani kontrak kerjasama secara sah di mata hukum. Tommy dan Laura hanya tersenyum geli melihat keputusan kedua orang idiot itu. Oke, katakan saja begitu. Why? Dalam sejarah kehidupan peradaban anak manusia dan zaman, baru kali ini sepasang suami istri melakukan kontrak bisnis layaknya orang asing dalam dunia perbisnisan. Pelit, perhitungan, tidak percaya. Karina dan Geral lah pemecah rekor dunia dalam kategori pasangan aneh. Mengapa? Secara mereka kan suami istri, sudah tidur bareng lagi, terus sudah sama-sama cinta lagi. Otomatis urusan materi enggak masalah, kan? Buat mereka. Apalagi keduanya dari keluarga bilioner. Untung rugi enggak masalah lah. Tetapi ini, kalian kenapa ketawa? Tanya Geral melayangkan pandangannya ke arah Laura dan Tommy setelah menandatangani lembaran dokumen. Enggak, kita ngerasa aneh saja. Timpal Tommy yang berusaha melindungi Laura dari amukan emosi Geral yang sebentar lagi akan meledak. Kalian sebenarnya suami istri enggak sih? Tanya Tommy lagi. Ya, kenapa emang? Sahut Karina menyipitkan matanya ke arah Tommy lalu Geral. Terus kenapa pakai teken kontrak kerja segala sih? Lo tahu nggak kenapa bajak laut sering dikategorikan jahat alias pembajak alias kriminal dunia laut? Laura dan Tommy menggelengkan kepala serta serempak. Karena dia matanya cuma satu. Jadi dia cuma melihat fakta kebenaran itu dengan sebelah mata aja. Sama kayak kalian itu, tugas Geral. Lah, terus fakta kebenaran dari kalian berdua apa? Selain sudah menikah plus saling mencintai? Tanya Laura menekan setiap huruf kalimatnya. Putri tidur. Bangun lu. Lihat, apa pernah ada ceritanya gedung rumah sakit kawin sama gedung hotel gara-gara tuan mereka kawin? Giliran Laura menggelengkan kepalanya, melihat kesal ke arah Geral dan Karin yang masih melihat dan menganalisis kebodohan kedua asisten mereka. Abang non yang caem-caem, tapi bego minta ampun. Kalian dengarin ya, emang gak ada cerita gedung rumah sakit kawin sama gedung hotel. Sebab yang kawin tuh orangnya, yang bercinta itu hatinya. Jadi gue sama Geral juga sama. Yang kawin badan gue sama Geral, yang jatuh cinta gue sama dia. Urusan bisnis, ya ndak ada hubungannya kali sama pernikahan gue sama dia. Gimana sih lu pada? Otak lu pada ketinggalan di mana sih? Heran deh gue. Alasan apa coba kalian bisa jadi asisten gue sama Geral? Cecar Karina yang menggelengkan kepalanya bersamaan dengan Geral. Tahu nih. Habis sudah Laura dan Tommy mati rasa dan mati kutu. Gimana tidak? Kata-kata Karina dan Geral semuanya tidak ada yang melenceng dari logika mereka. Tommy dan Laura saling berpandangan seolah mengakui kalau kedua big boss mereka memang cap jempol. Tidak heran kedua perusahaan raksasa dari dua keluarga berbeda itu sangat sulit untuk digulingkan oleh siapapun. Bahkan Om Haris, kerabat mereka, sampai detik ini belum juga mendapatkan celah untuk menghancurkan perusahaan kedua sahabat itu, Pratama dan Adesta, the biggest rich family. Ya sudahlah guys, tidak usah dipikirkan. Sekarang faktanya, baik Karina dan Geral sama-sama tidak mau meninggalkan dunia kerja masing-masing. Karena itu,
mereka pun memutuskan untuk menjalin hubungan jarak jauh dengan identitas yang mereka sembunyikan. Keduanya memiliki alasan masing-masing yang tak merasa diekspos. Maaf, G. Aku menyembunyikan pernikahan kita karena aku ingin mengetahui apa rencana Cherry. Setidaknya dengan tanpa status ini akan mempermudah jalanku menuju fakta yang tersembunyi. Batin Karina. Baiklah, Karina. Ada baiknya juga pernikahan kita ini disembunyikan dulu. Kamu benar. Dengan pernikahan rahasia kita ini, setidaknya musuh-musuh kita yang masih bersembunyi akan menampakkan diri dengan sendirinya. Terima kasih, Karina. Terima kasih, my lady. Terkadang tindakanmu yang tiba-tiba ini justru semakin menggentarkan hatiku. Chapter 51. Sebuah hubungan yang aneh, tetapi memang dasarnya orang kaya suka sama yang aneh-aneh. Lihat saja sendiri, Geralt. Dia bahkan enggan membalas rangkulannya pada Karina. Padahal mereka sudah 1 jam lo berdiri di bibir landasan keluarga Pratama. Aduh Neng, Karina dan Tuan Geralt. Buruan dong pisahnya, kaki kita kesemutan nih. Mata kita perih lihat tingkah lebay kalian itu, jeritan hati para pengawal dan jomblo. Para pengawal mereka masih siap gerak di posisi masing-masing, sedangkan Tommy sibuk membalas email yang baru saja masuk. Aku akan transfer ke rekeningmu dana investasinya, dan satu lagi, kamu jangan nakal ya, tunggu aku. Setiap senggang, aku akan datang menemuimu. Geralt mencolek hidung manis sang istri. Ia tak peduli sudah berapa lama orang-orang di sekelilingnya melihat kemesraan yang membosankan itu. Karina hanya mengangguk, menatap lekat ke arah suaminya itu. Pergilah, kasihan pengawalmu, mereka telah menunggumu di sana. Saran Karina. Geralt kembali memberikan pelukan perpisahannya, seakan tak rela berpisah dengan wanita yang sangat ia cintai. Apa yang kamu mau dariku, Karina? Bisiknya. Hatimu, keep your heart for me. Hanya itu. Oke, you too. Geralt melepaskan rangkulannya dan berjalan mundur karena tak rela melepas pandangan matanya dari wajah Karina. Beranjak beberapa meter, tangan Geralt tergerak dengan telapak tangan menempel di mulut. Lalu dia buka dan meniupkannya seakan melayangkan ciuman jarak jauh. Dengan genitnya pria itu mengedipkan mata, kemudian berbalik untuk melanjutkan perjalanannya. Mari kita lupakan Karina sejenak, karena kini kalian akan lebih mengenal sosok Geralt yang sebenarnya. Senyum dan kelembutannya yang selama ini kalian lihat, bisa dibilang hanya Karina yang bisa menikmatinya. Melihat wajah tampan dan postur tubuh six pack juga tinggi, ditambah status milioner menjadikan Geralt sosok yang sempurna tanpa cacat. Tetapi tahu kalian kan, jauh dalam hatinya ada rasa yang membeku, hingga membuatnya menjadi sosok yang dingin. Namun, sayangnya, kebekuan sudah dicairkan oleh cinta Karina. Tommy, hubungi Steve. Suruh dia lacak keberadaan Cherry. Gue yakin pasti ada orang di belakangnya. Baik, G. Kita langsung ke kantor. Baik. Siang itu, tepatnya setelah 1,5 jam perjalanan, akhirnya Geralt sampai di perusahaan Pratama. Baru saja menapaki lantai di lobi, seorang wanita anggun, berpostur tubuh tinggi, dan sangat stylish berkacamata hitam mendekat ke arah Geralt yang berjalan sejajar dengan Tommy. Geralt tak terkejut, hanya tidak menyangka ternyata firasatnya terjadi juga. Wanita yang dicarinya kini sudah di depan mata. Cherry. Hai, Bear. Apa kabarmu? Nggak terasa ya? Lama tidak bertemu. Sapanya dengan nada sangat mesra seperti dulu. Geralt hanya mematung.
sedangkan Tommy segera melerai tangan Cherry melepaskan rangkulannya dari tubuh Gerald. Lo nggak malu masih berani muncul di hadapan Gerald, Cher? Sindir Tommy yang sudah menengahi Cherry. What's wrong? Aku rasa kalian sudah menerima laporan hasil tes kehamilanku. Well, kamu percaya atau tidak kita sudah melakukannya? Tommy, lu handle meeting dengan staf bidang. Kamu ikut saya. Ketus Gerald dengan wajah dinginnya. Pandangannya menyorot tajam ke arah Cherry yang masih bersikap santai. Tommy masuk ke lift dan melaksanakan apa yang diminta Gerald. Sedangkan Gerald dan Cherry langsung mencari tempat untuk berbicara empat mata. Robbie yang diam-diam menguntit mereka hanya bisa memantau dari dalam mobil yang terparkir tak jauh dari tempat keduanya. Chapter 52. Gerald membawa Cherry ke sebuah kafe yang tak jauh dari kantornya. Keduanya duduk berhadapan. Gerald mengangkat tangannya kepada salah seorang pelayan. Cappuccino 2 gelas, mas, pintanya. Pelayan kafe itu segera mengambil pesanan sang tamu. Tak butuh waktu lama, pelayan tersebut sudah kembali dengan 2 cup cappuccino dibagi pengantarnya. Gerald kembali kepada pembicaraannya dengan Cherry. Apa maumu? Ucapnya tanpa basa-basi. Kamu, jawab Cherry santai. Jelaslah aku mau kamu. Karena aku nggak mau anakku lahir tanpa ayah, lanjutnya lagi. Gerald menarik napas dalam dan menyungging senyum tipis. Aku tidak tahu apa ini benar atau tidak, Cher, tapi feeling aku bilang itu bukan anakku. Dan aku tidak pernah menidurimu, meskipun kenyataannya kita ditemukan dalam keadaan seranjang. Keduanya masih tampak bersikap dingin. Sesekali Cherry meneguk kopinya. Sementara Gerald mengeluarkan secarik lembar kecil ke atas meja. Melihat sikap Gerald, Cherry semakin tersenyum sinis ke arahnya. Cih, kamu masih saja menggunakan trik lama. Aku tidak akan terpengaruh. Aku akan tetap melahirkan anak ini. Urusan kamu mau bertanggung jawab atau tidak itu terserah kamu. Tapi kalau dunia mempertanyakan ayah anak ini, jangan salahkan jika aku menyebut namamu, ancam Cherry. Aku tidak takut, Cherry. Gerald bersuara pelan dan tajam. Lalu ia pun segera pergi meninggalkan Cherry yang masih duduk menertawakan dirinya sendiri yang sudah berhasil menjebak Gerald. Gue nggak nyangka lu sebodoh ini, Gerald. Aduh, dari dulu aja gue pakai trik ini. Lo pasti sudah jadi suami gue. Dan gue sudah menjadi Nyonya Pratama. Hahaha. Nora dan Lohan sudah siap hendak melaju ke arah kantor Gerald. Kali ini perasaan cemas sudah memeluk hati dan pikiran mereka. Khawatir sudah pasti. Namun, masalah harus dihadapi dan menjaga hubungan adalah yang terpenting. Gerald sudah menemui Tommy di ruangannya. Rena pun sudah mulai berkutat dengan beberapa data perusahaan. Sepanjang waktu Gerald hanya diam dan hanyut dalam dilemanya memikirkan bagaimana Cherry bisa semulus ini dan seberani ini melawannya. Bahkan berhasil membuatnya dalam dilema. Masalah Cherry lagi, tegur Tommy. Gerald hanya mengangguk. Tak lama Rena masuk setelah mengetuk pintu dan mengabari kedatangan Tuan dan Nyonya Pertama ke kantor Gerald. Ada apa lagi sih ini? Liriknya kesal. Rena mempersilakan kedua orang tua Gerald masuk. Sementara Tommy dan Rena segera keluar dan memberi waktu privasi kepada mereka. Pak Tommy, emang perusahaan kita ada masalah, ya? Kok sampai Tuan dan Nyonya datang ke sini sih? Ucap Rena mulai kepo dengan kejutan siang itu. Kalau kamu nggak mau perusahaan kita gulung tikar, mendingan jaga mulut dan telinga kamu. Tommy beranjak dan pergi meninggalkan Rena yang masih belum puas dengan jawaban dari bosnya itu. Sementara Lohan dan Nora sedang menyidang anaknya di dalam.
Kok bisa kayak gini sih, Ge? Tanya Nora setelah mendengar cerita Geralt tentang Ciri dan hubungannya dengan Karina. Geralt gak nyangka, Ma. Lalu bagaimana penculikan Karina itu? Ini giliran Rohan. Karina masih belum bicara. Ma. Aneh, apa yang direncanakan Karina? Ujar Rohan setengah lirih sambil menarik napas dalam. Apa maksud Papa? Karina merencanakan sesuatu. Jelas-jelas dia sama sekali tidak mau mengingatnya. Makanya dia tidak mau cerita. Tugas Geralt. Dasar anak bodoh. Kamu tidak mengenal Karina. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Karina dan Rageb itu satu paket utuh. Bahkan Karina lebih komplit. Lohan mulai mengeraskan suaranya menemukan anaknya yang tak memiliki insting terhadap kecerdasan seseorang. Lalu apa hubungannya dengan Karina? Aku heran kenapa aku melahirkan anak sebodoh kamu ini sih, Geralt. Karina bersikap begitu bukan tidak mau mengingatnya. Tapi dia punya rencana sendiri. Kamu tahu tidak?